Bapak Ibu penguji UKIN 2022. Perkenalkan, saya Ahmad Fikri Fauzi. Saya adalah salah satu guru di SMK Negeri 3 Jombang dan sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 batch 3 di LPTK YN Kediri. Pada kesempatan hari ini, Kamis 12 Januari 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran luring yang saya laksanakan di kelas 10 TPM 1 SMK Negeri 3 Jombang dengan materi perilaku jujur. Berikut videonya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, anak? Baik, alhamdulillah kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga kesehatannya. Ketika datang ke sekolah jangan lupa mantelnya dibawa karena ini musim hujan. Jangan sampai gara-gara tidak bawa mantel kemudian pas waktunya pulang hujan sampai pulang kehujanan mengakibatkan sampai sakit. Jangan sampai itu terjadi. Maka dijaga kesehatannya masing-masing. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama sebelum kita memulai pembelajaran. Silakan ketua kelas Mas Bagus dipimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik anak-anak, apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pembelajaran, dicek dulu kerapiannya, bajunya, sepatunya, rambutnya, dan lain sebagainya. Silakan dicek dulu. Baik, alhamdulillah semuanya sudah rapi. Kemudian sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama menyanyikan Garuda Pancasila terlebih dahulu. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat paling makmur sentosa, berdikari bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik anak-anak, terima kasih. Setelah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila, kita akan masuk kepada, kita akan membahas tentang apa? Perilaku jujur. Kemarin kita sudah membahas tentang berbusana sesuai dengan syariat Islam, di mana ketika orang-orang menggunakan busana yang sesuai dengan syariat Islam, maka mereka akan terlindungi dari hal-hal yang akan menjadi gangguan bagi dirinya. Hari ini kita akan membahas tentang perilaku jujur. Kenapa sih kita harus jujur? Apa sih jujur itu? Apakah dalil dari jujur dan lain sebagainya? Maka kita akan mempelajari tentang itu. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama adalah setelah pembelajaran peserta didik dapat membangun keyakinan bahwa perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari merupakan perintah agama. Itu yang pertama. Yang kedua, membiasakan
dan contoh perilaku jujur. Yang ke-7 menunjukkan contoh perilaku jujur. Yang ke-8 merumuskan contoh perilaku jujur. Jadi tujuan pembelajaran hari ini tentang perilaku jujur itu yang akan kita capai bersama-sama. Baik, selanjutnya saya akan membagikan link bacaan untuk dibaca oleh sampean semuanya. Silakan dicek grup WhatsApp-nya. Setelah ini saya akan mengirimkan link bacaan. Silakan dibaca selama 5 menit. Baik anak-anak, setelah membaca bacaan yang sudah saya kirim, kemudian kita lanjut ke tahap selanjutnya, yakni pretest. Yang pertama, apakah pengertian dari jujur? Yang kedua, mengapa kita harus berperilaku jujur? Oke, soal pertama silakan dijawab oleh Mas Dava. Dan soal kedua silakan dijawab oleh Mas Brilian. Silakan soal pertama, apakah pengertian dari jujur, dijawab oleh Mas Dava. Jujur adalah sikap yang lurus hati, menyatakan yang sebenar-benarnya dan tidak berbohong. Oke, terima kasih Mas Dava atas jawabannya. Pertanyaan kedua, mengapa kita harus berperilaku jujur? Silakan Mas Brilian dijawab pertanyaan tersebut. Karena agar dipercaya oleh orang lain dan agar tidak mendapatkan dosa. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Brilian. Selanjutnya saya ada video motivasi. Silahkan diperhatikan ke depan. Silahkan disimak baik-baik. Ya, assalamualaikum. Tolong aku dulu. Kamu kenapa? Kamu di mana? Aku mengalami kecelakaan parah. Sekarang aku terbaring sendirian di jalan. Tolong aku dulu. Oke. Aku kesana sekarang, bertahanlah. Semoga tidak terjadi apa-apa ya Allah. Di mana dia? Tidak ada apa-apa di sini. Kamu tidak apa-apa kawan? Syukurlah kamu baik-baik saja. Aku tidak apa-apa. Aku cuma ngebrek aja kok. Ngebrek? Ya, soalnya kamu sibuk terus setiap aku baca kopi. Ya udah, dengan begini kamu akhirnya datang kan? Cepet lagi. Masya Allah, itu sama halnya berbohong, dan bohong itu dosa. Iya, ini kan cuma candaan aja. Tapi jangan berlebihan atau membiasakan berbohong. Jangan sampai kita dicap sebagai pembohong di akhirat nanti. Ini kan orang yang biasa berbohong semasa hidupnya. Tolong jangan siksa aku. Iya kan? Jual, pegang dia. Asal. Sakit. Sakit. Dengar, jangan sekali-kali melakukan kebohongan lagi. Iya, tapi aku hanya bercanda. Ingatlah, setiap usaha itu selalu diawali dengan hal-hal kecil, iseng, bercanda, coba-coba. Tapi lama-kelamaan, syaitan akan membuat tipu daya dengan membuatmu nyaman melakukan kemaksiatan. Baiklah, tolong lepaskan aku. Setelah banyak melakukan kebohongan, kamu tidak dilepaskan. Tunggulah sampai dosa-dosa muamalah habis di neraka. Ya, terima kasih loh, kamu sudah mengingatkan aku. Sama-sama. Mulai sekarang jangan coba-coba membuat candaan dengan hal-hal yang salah. Baik bro. Jauhkanlah diri kalian dari kebohongan, karena sungguh kebohongan itu menunjukkan kepada kefasikan, dan sungguh kefasikan itu akan menunjukkan kepada neraka. Seseorang yang selalu berbohong dan tetap dalam kebohongan tidak ia ditulis di sisi Allah sebagai seorang pembohong. Itu adalah video motivasi kita hari ini. Jadi jangan sekali-kali kita berlaku bohong. Ketika kita sudah berbohong, maka akan terus melakukan kebohongan-kebohongan selanjutnya. Ketika kita sekali waktu membutuhkan pertolongan
sudah dicap sebagai pembohong, maka kalau kita benar-benar butuh bantuan dari orang tersebut, maka kita tidak akan dihiraukan. Karena apa? Karena kita sudah terlanjur menjadi pembohong, gitu ya. Baik, kita masuk kepada video pembelajaran inti kita pada hari ini. Silakan disimak baik-baik, silakan dianalisis dan diambil poin-poin penting dari video tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas di bab 3, yaitu materi tentang mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Adapun submateri yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu memahami makna kejujuran. Tetapi bagi kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, kemudian pencet tombol like dan share channel Guru Cerdas. Supaya apa? Supaya channel ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Oke, kita akan lanjutkan ke pembelajaran. Dalam bahasa Arab, kata jujur ini semakna dengan kata asil atau sirip, yang berarti benar, nyata atau berkata benar. Lawan kata dari ini adalah dusta, atau dalam bahasa Arab disebutnya al-kadhibu. Secara istilah, jujur atau sirku bermakna pertama adalah adanya kesesuaian antara ucapan dengan perbuatan yang dilakukan. Kemudian yang kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan. Kemudian yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati. Kemudian yang keempat, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri dengan kedustaan. Menurut Imam Al-Ghazali, seorang filsuf dan teolog muslim dari Persia yang dikenal sebagai Al-Ghazali di dunia barat pada abad pertengahan, beliau membagi sifat jujur atau pedang ini sebagai berikut. Yang pertama adalah jujur dalam niat atau berkehendak, yaitu tiada dorongan bagi seseorang dalam segala tindakan dan gerakannya selain dorongan karena Allah saja. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, jujur dalam perkataan dalam lisannya, yaitu sesuainya berita yang diterima dengan apa yang disampaikan. Setiap orang harus dapat memelihara perkataannya. Ia tidak berkata kecuali dengan jujur. Barang siapa yang mampu menjaga lidahnya dengan cara selalu menyampaikan berita yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya, ia termasuk jujur jenis ini. Menepati janji termasuk jujur jenis ini. Yang ketiga, jujur dalam perbuatan atau amaliyah kita, yaitu beramal dengan sungguh-sungguh sehingga perbuatan zahirnya atau yang nampak untuk tidak menunjukkan sesuatu yang ada dalam batinnya dan menjadi tabiat dari dirinya. Dalam Quran surat Al-Ahzab ayat ke-70 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Jujur adalah sikap yang tulus dalam melaksanakan sesuatu yang diamalkan, baik itu berupa harta maupun tanggung jawab. Orang yang melaksanakan amanah disebut dengan al-amin, yakni orang yang terpercaya, jujur dan setia. Baik, itu adalah video pembelajaran utama hari ini tentang perilaku jujur. Dari video tersebut kita dapat menyimpulkan bahwasanya jujur itu sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, baik jujur dalam niat perbuatan. Ketika kita menjadi orang yang jujur, maka kita akan senantiasa dipercaya oleh orang lain dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Selanjutnya saya berikan video. Ini adalah permasalahan yang biasa kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari.
topik untuk diskusi kita pada hari ini. Oke, video ini sebelum kita tonton, nanti silakan setelah menonton video dibagi kelompoknya. Oke, kelompok 1 Mas Aik, terus Mas Brilian dan seterusnya. Jadi satu baris kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Setelah kita menonton video tersebut, silakan dibentuk kelompoknya, kemudian didiskusikan video permasalahan tersebut. Setelah itu ada beberapa kelompok yang mempresentasikan, kemudian ada kelompok lain yang menanyakan tentang hasil presentasi kelompok tersebut. Baik, mari kita sama-sama saksikan video ini. Silakan video tersebut didiskusikan. Kenapa hal tersebut dilarang? Kemudian apa solusi dari hal tersebut? Silakan dibentuk kelompoknya mulai dari sekarang. Rekan-rekan, setelah mendiskusikan dari video tersebut, silakan dipresentasikan. Saya minta dari dua kelompok yang mempresentasikan hasilnya. Yang pertama dari kelompok 2, yang kedua dari kelompok 3. Kelompok 2 silakan diwakili oleh Mas Bagus. Kelompok 3 silakan diwakili oleh Mbak Vera. Silakan kelompok 2, Mas Bagus mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Hasil diskusi dari kelompok kami. Dari video tersebut, kelompok kami menyimpulkan 1. Anak tersebut terbukti melakukan kebohongan dengan mengambil makanan tanpa membayar. 2. Anak tersebut tidak langsung jujur ketika ada yang mengetahuinya. 3. Ketika anak tersebut telah diberikan bukti atas perbuatannya baru mengakui kebohongannya. 4. Hendaknya kita senantiasa berlaku jujur agar kejujuran tersebut membawakan keberkahan untuk diri kita. Sekian dari kelompok kami. Oke, presentasinya kelompok 2. Dari paparan hasil presentasi kelompok 2, apakah ada yang dipertanyakan? Silakan. Baik, Mas Aik dari kelompok 1, silakan, ada yang ditanyakan. Kelompok 2. Jadi
berperilaku jujur? Ya, saya jawab. Jika kita berperilaku jujur, maka kita sedang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Allah akan memberikan keberkahan kepada kita ketika senantiasa melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Baik, itu adalah jawaban dari kelompok 2. Bagaimana kelompok 1? Oke? Oke, siap. Silakan duduk kembali ke tempatnya. Oke, kelompok yang kedua yang akan mempresentasikan hasil diskusinya adalah kelompok 3. Silakan Mbak Vera. Baik, hasil diskusi dari kelompok kami adalah tidak jujur dalam video tersebut tidak patut dicontoh, apalagi berhubungan dengan makanan yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Jika sampai ada makanan halal yang diperoleh dengan cara mencuri, maka berarti makanan halal tersebut akan menjadi haram yang menjadikan kurangnya barokah yang masuk ke dalam tubuh kita. Sekian dari kelompok kami. Baik, terima kasih atas presentasinya dari Mbak Vera. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain untuk kelompoknya Mbak Vera? Silakan. Oke, silakan Mas Bagas. Personal dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 3. Bagaimana contoh perilaku jujur yang dapat kita terapkan di kehidupan sehari-hari? Baik, langsung dijawab oleh kelompoknya Mbak Vera. Silakan. 1. Membeli sesuatu sesuai dengan harga dan barang yang diterima. 2. Ketika berkata kepada orang lain, hendaknya berkata jujur. Itu adalah contoh yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, terima kasih dari kelompok 4 dan kelompok 3 atas presentasinya hari ini. Baik anak-anak, setelah diskusi dan mempresentasikan hasilnya, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita lanjutkan ke kegiatan selanjutnya. Baik anak-anak, setelah kita berdiskusi dan mempresentasikan hasilnya, sekarang waktunya penilaian pengetahuan. Silakan dibuka grup WhatsApp-nya. Saya akan memberikan form penilaian. Silakan dijawab selama 10 menit. Saya kirim dulu formnya. Silakan dijawab. Baik anak-anak, setelah mengerjakan penilaian pengetahuan, sekarang kita masuk ke tahap refleksi. Silakan diperhatikan di depan, kita saksikan bersama-sama refleksi pembelajaran kita hari ini.
Kak Mama, gambar apa di sini ya? Nah, itu tuh, musik. Ini mau pegang. Tahu siapa? Apa itu ya? Baik, itu adalah refleksi kita pada hari ini. Jujur itu sulit, jujur itu pahit, jujur itu tidak mudah. Tapi ketika kita senantiasa melaksanakan kejujuran, maka kita akan mendapatkan buahnya. Apa itu? Pertolongan dari Allah, kesempurnaan dari Allah. Apapun yang kita minta diberikan oleh Allah. Misalkan itu hal-hal yang baik. Nah, sekarang ada yang mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Baik, silakan Mas Vino menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Silakan berdiri. Simpulan pembelajaran hari ini. Jujur berarti lurus hati, tidak berbohong, berkata apa adanya, tidak curang dalam permainan atau mengikuti aturan yang berlaku. Pembagian sifat jujur. 1. Jujur dalam niat. 2. Jujur dalam ucapan. 3. Jujur dalam perbuatan. 4. Jujur dalam janji. 5. Jujur dalam kenyataan. Manfaat dan hikmah dari jujur. 1. Dipercaya orang lain. 2. Memiliki banyak teman dan disayangi orang lain. 3. Terhindar dari fitnah kehidupan. 4. Mendapatkan ketenangan dan ketenteraman hidup. 5. Mudah dipercaya dan dikenal. 6. Kejujuran dapat dijadikan cermin dari kepribadian seseorang. 7. Terbiasa melakukan kehidupan. 8. Sangat dicintai Allah SWT. Contoh perilaku jujur. 1. Tidak mencontek dalam ujian. 2. Menyampaikan amanah dengan baik. 3. Berani berkata benar. 4. Membayarkan uang iuran sekolah yang dititipkan orang tua. 5. Membalikan uang sisa membeli buku kepada orang tua. Sekian kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Baik, terima kasih atas kesimpulan yang dibacakan oleh Mas Vino. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, mari kita membaca doa bersama-sama. Silakan Mas Bagus, silakan dipimpin untuk membacakan doa terlebih dahulu. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Rabbi Mohon maaf kalau ada khilaf. Saya akhiri. Salam